Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul sales ERP Odoo dalam bentuk localhost atau SOD versi 17 dengan case study untuk PT Forkon Construction. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri tentu yang pertama adalah mengkonfigurasikan dulu untuk user access-nya, kemudian create product categories sampai dengan nanti ada running untuk modul ekstra di sales yaitu CRM. Nah, yang pertama kita akan melihat untuk user access configuration. Nah, kita akan masuk dari menu admin, kemudian kita klik setting untuk melihat users and companies-nya. Nah, di sini kita lihat sudah ada beberapa user yang dibentuk. Kita akan masuk ke user sales yaitu Puji Sales. Nah, di sini kita lihat role-nya dari sales itu kita pastikan sudah masuk ke dalam roles sales di administrator, accounting di billing, dan yang lainnya. Dan kita juga perlu mengkonfigurasi untuk di bagian salesnya. Kita masuk ke menu sales, kemudian configuration dan setting. Nah, kalau dilihat di sini unit of measure-nya sudah diaktifkan ya, rekan-rekan. Dan di sini juga price list juga bisa kita aktifasi, quotation template, dan juga yang lain-lainnya. Oke, kemudian kita akan membentuk create product categories. Di sini kita akan mulai dari, kita masuk lagi ya, tadi kita masuk ke menu sales, tadi kita dari admin. Nah, untuk yang ini kita akan masuk ke menu sales, kemudian ke report, ke bagian product categories. Nah, di sini kita akan menggunakan menu import ya. Kita klik di sini, kita pilih import records. Di sini kita bisa upload dokumennya. Dimana sebenarnya untuk upload dokumen kita sudah membuat database yang terpisah sebelumnya. Setelah sudah diupload, kita lakukan tes terlebih dahulu. Nah, kalau sini sudah dilihat ya bahwa everything seems valid, and then kita bisa import. Dan sini lihat adalah 6 record sudah sukses di import. Jadi bangunan, kendaraan, material konstruksi, mesin, peralatan kantor, dan lainnya. Oke, kemudian kita ke menu new product ya rekan-rekan. Bentar, kita cek dulu. Oke, ke create menu product, kita akan masuk lagi tadi mulai dari menu sales. Oke, kemudian kita masuk ke sales, kita masuk ke product, dan kita bisa klik new. Sini kita bisa ketikkan produk-produk yang mau kita masukkan ke dalam bentuk penjualan kita. Dan ini kita masukkan semen Portland. Barangnya adalah storable product. Pastikan juga unit of measure adalah unit. Dan sini kita masukkan sales price dan juga cost untuk per unitnya. Nah, pada kategorinya kita bisa pilih. Tadi sudah masuk ya beberapa produk kategori. Di sini kita bisa masuk ke material konstruksi. Oke, kita juga bisa menambahkan foto ya rekan-rekan. Kita bisa masukkan, kita save.
Kemudian ini kalau kita mau memasukkan produk berupa jasa, kita cek. Kita sebenarnya mengulang lagi aja ya, mulai dari awal masuknya supaya teman-teman tidak bingung. Kita masuk ke menu sales, kemudian kita masuk ke products, kita bikin new lagi. Bisa masukkan nama produknya ya, tadi berupa jasa. Di sini dimasukkan konstruksi struktur baja. Kita unklik yang akan di-purchase karena adalah barang jualan kita ya, tentunya tidak bisa dibeli. Produk type-nya service, untuk sales price-nya juga kita masukkan dan juga cost-nya. Nah, untuk produk kategorinya karena ini adalah konstruksi struktur baja, kita akan masukkan ke produk kategori berupa bangunan. Oke. Sudah kita save. Oke, kita juga bisa buat yang lain ya, misalnya pemasangan kaca. Sama juga, ini adalah produk type service, harganya juga fixed price. Kita masukkan sales price-nya dan juga cost-nya. Kategorinya juga kita masukkan sama untuk bangunan. Save. Kita lihat nih sudah ada ya, konstruksi struktur baja, pemasangan kaca. Oke, yang berikutnya adalah create price list. Nah, di sini adalah price list package-nya. Jadi di dalam sales PT Furkon ini punya price list line untuk pekerjaan sipil, pekerjaan struktur, pekerjaan interior, dan juga pekerjaan lainnya. Nah, masing-masing price list ini juga sebenarnya ada item-itemnya. Contohnya di sini pekerjaan struktur, itu ada konstruksi struktur baja dan pemasangan kaca yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita mau bikin price list package-nya. Nah, ini kita masuk kembali dari, saya selalu mulai dengan awalan untuk kita login ya rekan-rekan. Kita masuk ke menu sales, kemudian kita masuk ke bagian sales. Nah, kemudian kita masuk ke produk di bagian price list. Nah, sini kita bisa klik new, kita tinggal masukkan tadi misalnya untuk price list pekerjaan struktur baja. So, misalnya, tadi sebenarnya pekerjaan struktur ya, awalnya kita masukkan pekerjaan struktur. Di dalamnya ada dua bagian, jadi ada konstruksi struktur bajanya sama pemasangan kaca. Kita ketik. Ini kita cek, ini angkanya 1. Price-nya kita masukkan tadi sesuai yang sudah kita masukkan di bagian produk, yaitu untuk konstruksi struktur baja 1 juta dan pemasangan kacanya 600. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan start date-nya. Kita klik 1 Januari, end date-nya kita masukkan di 31 Desember. Nah, ini pemasangan kaca juga ya, kita bisa masukkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke. Ini hanya contoh saja yang saya buat untuk pekerjaan struktur. Nanti lainnya juga bisa dibuat sesuai tadi package, dan nanti kalau kita klik di bagian price list, itu juga akan muncul semua paket-paket price list yang sudah kita buat nantinya. Nah, kemudian ini untuk create quotation template. Kita coba lagi masuk, mulai dengan akun sales. Nah, ini masuk ke menu sales, kemudian kita ke bagian configuration dan pilih yang quotation template, rekan-rekan. Kita masukkan new, kita bisa masukkan misalnya tadi mau bikinnya quotation template-nya untuk besi beton, berbeda ya sama yang sebelumnya. Kita buat quotation validity-nya 7 hari, kemudian add produknya. Quotation template ini berlaku untuk quantity-nya 1. Kita buat.
kita buat lagi. Kalau tadi untuk yang produk storable, sekarang kita buat yang untuk berupa services. Kita buat saja jasa keuangan kantor, quotation validity-nya selama 7 hari. Kita masukkan, dan ini juga kita pastikan unit of measure-nya sudah 1 hours ya. Nah, kalau sudah, ini akan muncul di list untuk quotation template-nya. Nah, ini kita akan masuk untuk sales order simulation. Yang saya akan berikan tutorialnya adalah untuk sales order dari service produk ya, jadi bukan storable product. Kalau mengikuti dari skenario yang ada di PT Forcon, jadi si customer ini akan melakukan pemesanan jasa berupa pembangunan kantor. Kita masuk. Oke, di sini masukkan. Kita masuk ke menu sales, kemudian kita klik yang quotation. Kita masukkan nama customer-nya, tadi adalah PT Mitra Sejati ya, dari Pak Budi Santoso. Kita masukkan produknya, tadi dia akan membangun kantor. Jadi kita masuk tadi quotation template-nya sudah ada, sudah muncul juga unit price-nya. Dan kita bisa send by email. Nah, jika sudah, ini kita bisa send. Nah, ini quotation sudah send, dan kalau misalnya customer itu sudah firm, kita klik confirm, dan statusnya akan berubah menjadi sales order. Nah, dari sales order ini sebenarnya nanti akan masuk ke bagian project management, jadi itu akan menjadi langkah awal dari modul project untuk melakukan tugasnya ya. Jadi misalnya tadi karena ada pembangunan kantor, maka akan masuk ke pembangunan project. Nah, nantinya dari teman-teman project itu akan membuat task list-nya per masing-masing bagian, dan juga akan membuat timesheet-nya untuk memastikan sebenarnya dari total pekerjaan ini membutuhkan berapa jam, dan biasanya itu misalnya sudah ada yang berprogres untuk dilakukan pengiriman invoice-nya. Itu juga bisa akan nge-link. Jadi kalau misalnya tadi project sudah bikin total adalah berapa jam, kemudian misalnya sudah berjalan sekitar berapa jam, nah itu akan langsung otomatis muncul di bagian delivered ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah yang sudah tadi ya, dari teman-teman project sudah melakukan pengisian. Maka kalau kita lihat lagi progresnya di sales order kita, nah ini sudah terlihat bahwa sudah ada 180 jam pekerjaan yang sudah dilakukan, sehingga di sini kita bisa melakukan untuk create invoice kepada customer. Kita bisa create invoice dengan regular, kemudian kita create draftnya. Kalau kita lihat, nah ini tadi ya, angkanya sudah 180 jam dengan unit price 205.000, sehingga in totalnya adalah 36.900. Kalau sudah, kita confirm. Oke. Nah, kalau sudah, maka ini sudah terbit invoice-nya, dan nantinya akan dimonitor oleh bagian accounting untuk memastikan bahwa customer sudah melakukan pembayaran, sehingga nanti nextnya akan dibuat satu laporan profit and loss-nya. Nah, kemudian ini untuk modul ekstra atau CRM, saya akan coba secara live-nya. Kita masuk ke menu sales. Kemudian kita masuk ke menu CRM ya, teman-teman. Nah, dari menu CRM ini kita akan masuk ke create leads-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita masuk ke menu leads, kita klik yang new. Nah, jadi kita bisa menggunakan menu import rekan-rekan.
Nah, sebenarnya sini sudah ada template-nya, di mana sini sebelumnya sudah saya isikan isiannya sesuai dengan template. Kita akan pilih upload file. Nah, kita akan masukkan CRM ya, CRM date-nya. Nah, ini kalau sudah semuanya, kita pastikan tes terlebih dahulu untuk melihat apakah datanya sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini di atas sudah muncul ya, everything seems valid. Jadi kita bisa lakukan import. Kalau kita lihat total ada 10 yang berhasil di import. Jadi kalau kita lihat ini ada total 10 leads baru yang sudah dimasukkan. Oke. Di sini sudah kita bisa generate leads-nya. Kemudian misalnya kita tadi mau mengenerate-nya menjadi create lead-nya menjadi opportunity. Contoh misalnya kita lagi dulu, misalnya ini kita masukkan ya, project apartemen mewah. Kita cek ini data sudah masuk, kita klik ke convert to opportunity. Kita pilih convert opportunity dan create menjadi new customer. Oke, dan kita cek lagi leads yang lain. Contohnya ini ke proyek infrastruktur, kita create. Cek lagi, misalnya beberapa aja ya, kita contoh aja. Bangunan hijau, say. Kemudian misalnya tadi bangunan kantor untuk PT Mitra Sejati bisa kita create convert to opportunity juga. Nah, ini saya hanya memberikan beberapa contoh, masih ada beberapa leads-nya ya tadi. Nah, misalnya tadi sudah ada yang diidentifikasi untuk opportunity-nya. Nah, kita akan masuk ke menu sales dan my pipeline. Kita lihat tadi ada 4 yang sudah masuk ke pipeline-nya dari tim sales. Nah, di sini pun sebenarnya kalau kita lihat kita bisa melakukan beberapa aktivitas untuk melakukan engagement terhadap customer. Contoh kita klik proyek apartemen mewah ini, misalnya kita tulis saja ya expected revenue-nya misalnya 500 juta. Nah, tapi kita misalnya mau reach dulu nih customer kita. Nah, kita bisa masukkan ke activities di sini. Misalnya kita masukkan email. Kita masukkan email dulu, misalnya pengiriman company profile. Masukkan saja sebagai schedule and mark as done. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagi activities lainnya, misalnya meeting untuk mendapatkan get requirement. Ini adalah meeting, summary-nya adalah get requirement. Sudah. Nah, semisal ketika dilakukan get requirement, akhirnya ini status dari listnya bisa kita ubah menjadi qualified. Jadi sudah berubah ya rekan-rekan. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, kalau kita lihat di bagian pipeline-nya, ini juga akan berubah statusnya menjadi qualified. Kemudian misalnya kita lakukan lagi misalnya proyek infrastruktur. Misalnya infrastruktur itu expected-nya 200 juta misalnya ya. Nah, ini juga sama, sebenarnya bisa kita lakukan activities dulu. Misalnya di sini kita langsung make quotation. Kita bikin nah, di sini sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya kita bikin yang quotation karena quotation awal ya, misalnya. Bisa create juga. Nah, ini kalau misalnya langsung mau create quotation awal, let's say misalnya ke PT ini produknya misalnya konstruksi struktur baja misalnya ya, kita masukkan
Nah, ini bisa kita send by email. Kita send. Nah, ini misalnya quotation send. Nah, tapi sebenarnya kalau secara activity sebagai pipeline, sebenarnya kan dia masih new ya. Tapi karena tadi kita lagi approach, kemudian sebenarnya ternyata quotation kita itu mereka oke. Jadi kita bisa geser ke qualified. Kemudian kita bisa juga memasukkan si proyek infrastrukturnya ternyata begitu kita sudah kirim quotation-nya, mereka setuju misalnya, jadi akan masuk ke stage berikutnya, yaitu proposition. Bisa kita masukkan di sini. Nah, kalau kita jalankan lagi, misalnya ternyata si proyek infrastrukturnya juga mereka setuju nih untuk quotation yang sudah kita berikan. Jadi sebenarnya kita won dengan quotation yang sudah kita berikan. Kita masuk ke won. Dan kalau kita lihat lagi di bagian pipeline-nya, ini sudah berubah status stage-nya menjadi proyek yang sudah dimenangkan oleh PT Forkon. Nah, kalau kita lihat dari sales, kita lihat my quotation yang tadi. Ini kan ada PT Cipta Karya ya, masih quotation send yang awal. Nah, kalau tadi sebenarnya kita sudah won dan dia sudah oke, sebenarnya kita bisa jalankan menu simulasi dari sales quotation menjadi sales order. Jadi karena tadi dia sudah oke, kita confirm. Nah, ini akan berubah menjadi sales order dan tentunya nanti akan dijalankan lagi seperti yang tadi. Jadi tim project yang akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan pembangunan atau konstruksi struktur baja. Nah, nanti kalau misalnya sudah akan berjalan lagi seperti tadi. Jadi berapa jumlah jam kerja yang sudah berjalan, dan dari situ nanti baru bisa akan dilakukan penagihan invoice-nya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya, and thank you for watching.